Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Solihah. Hari ini kita belajar tema 5 tentang ekosistem. Disimak baik-baik ya penjelasan dari Miss Vinda. Teks non-fiksi. Jenis tulisan atau teks dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama teks fiksi atau cerita imajinatif dan yang kedua teks non-fiksi yaitu tulisan formal. Teks non-fiksi, tulisan berdasarkan kisah nyata atau formal. Jenis-jenis teks non-fiksi yaitu artikel, jurnal ilmiah, biografi, dan berita. Mencari informasi penting di teks. Yang pertama caranya yaitu Ananda Solihah harus membaca secara keseluruhan. Dengan membaca secara keseluruhan, kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dalam teks. Yang kedua, mencari gagasan umum atau pokok permasalahan. Dan yang ketiga yaitu mencatat kembali atau meringkas teks. Selanjutnya, kita membahas tentang hubungan antar makhluk hidup. Hubungan timbal balik antar makhluk hidup disebut dengan simbiosis. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga dan bunga dibantu penyerbukannya. Yang kedua, lebah dengan bunga. Lebah mendapatkan madu dan bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Dan yang ketiga, burung jalak dengan kerbau. Burung jalak mendapat makanan kutu dari kerbau. Dan kerbau merasa tidak gatal karena kutunya dimakan oleh burung jalak. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Hubungan dua makhluk hidup yang satu untung dan yang satunya tidak untung atau tidak rugi. Tidak saling berpengaruh. Contohnya, ikan badut dan anemon. Kedua, sirih dan pohon yang ditumpangi. Yang ketiga, bunga anggrek dengan pohon. Dan yang keempat, ikan remora dan ikan hiu. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup yang satu untung dan yang satu rugi. Contohnya, kutu dan rambut manusia. Kutu mendapatkan makanan dari rambut dan manusia gatal-gatal. Yang kedua, cacing di perut manusia. Yang ketiga, lintah dan manusia. Yang keempat, bunga bangkai.